Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Fainwasil fi syarhi kitab al-mukhtasar ratif Syekh Abdullah bin Abdurrahman Baqadar rahimahullah mutawaffa sanat 18 900 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah ta'ala. Selesai pada pembahasan hukum-hukum terkait dengan sholat Jumat dan khutbahnya. Sekarang pindah pada pasal yang terakhir dari kitabus shalah. Qala rahimahullah faslun tajhizul maiti wa huwa ghusluhu wa takfinuhu was salatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Kata beliau rahimahullah, pasal penyelenggaraan jenazah, tajhizul mait, yaitu wahwa, yakni penyelenggaraan jenazah ini mencakup gusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafani, wassalatu alaihi, menyolatinya, dan wadafnuhu, dan menguburkannya. Semuanya adalah furudu kifayatin, fardu kifayah. Baik, di sini al-musannif rahimahullah mengikuti kebanyakan fuqaha Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa tajhizul mayit itu hanya ada 4 saja, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Ya. Sebagian fuqaha Syafi'iyah seperti Sahib Al-Yaqutin Nafis menambahkan yang kelima, yaitu hamluhu, membawa jenazah. Menambahkan kewajiban yang kelima, penyelenggaraan jenazah yang kelima, yaitu membawa jenazah ke kuburan. Ya, tapi membawa jenazah ini tidak bisa dikatakan kewajiban secara penyelenggaraan jenazah secara mutlak, karena terkadang ada jenazah yang tidak perlu diantar. Ya, misalnya dia meninggal di mana dia dikuburkan, seperti para anbiya. Para nabi itu di mana meninggal di situ dikubur, jadi tidak perlu ada hamal membawa jenazah. Ala kulli hal, ini 4 kewajiban yang jelas, ya, yaitu memandikan jenazah, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Iya. Sebelum kita masuk, di sini ada 4 perkara, ya, kewajiban. Ada 4 bentuk penyelenggaraan jenazah. Ada 4 amalan dalam penyelenggaraan jenazah: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Baik, mungkin ada yang bertanya, mengapa para fuqaha membahas masalah ini di kitabus shalah? Padahal ada memandikan jenazah, itu juga cocok dibahas di bab tentang mandi wajib. Apalagi sudah disebutkan bahwa asbab al-mujibah lil ghusl, sebab yang mewajibkan mandi ada 6. Salah satunya al-maut, meninggal. Di situ pembahasan mandi jenazah. Kenapa hukum jenazah tidak dibahas di kitabut thaharah, tapi dibahas justru di kitabus shalah? Mereka menyatakan karena dari 4 penyelenggaraan jenazah ini, yang paling utama dan yang intinya adalah sholat. Ya, sholat adalah intinya. Sementara memandikan jenazah adalah syarat syahnya. Maka yang menjadi inti tentu saja sholat. Maka dibahaslah di kitab sholat. Pertanyaan yang kedua, mengapa dibahas di akhir kitab sholat? Kita sudah tahu mengapa para fuqaha membahas jenazah di akhir kitab sholat. Jawabannya karena dari 4 prosesi penyelenggaraan jenazah, yang paling utama dan inti adalah sholat jenazahnya. Makanya dimasukkan di kitabus shalah. Pertanyaan berikutnya, mengapa sholat jenazah dibahas di akhir bab sholat? Jawabannya jelas, karena para fuqaha mengatakan, ya, karena sholat jenazah adalah sholat terakhir yang melibatkan seorang hamba di dunia. Dalam hal ini dia yang disolati, maka ditaruhlah sholat jenazah di bab paling terakhir, di pembahasan paling terakhir dari sholat jenazah, dari kitab as-shalah maksudnya. Iya.
Jadi ini 4 amalan: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Apa hukumnya? Kata beliau, furudhu kifayatin. Hukumnya adalah fardu kifayah. Iya, hukumnya adalah fardu kifayah. Kapan seorang muslim mengetahui ada seorang muslim lain yang meninggal, maka wajib sebagian di antara mereka yang ada sebagian antara mereka yang menyelenggarakan jenazahnya, melakukan 4 perkara ini pada jenazahnya. Kalau tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Berdosa. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Dah ya. Dan tentu saja fardu kifayah ini berlaku kalau yang meninggal itu seorang kalau yang meninggal itu secara umum kalau yang meninggal adalah seorang muslim yang tidak mati syahid, seorang muslim yang bukan syahid. Nah, karena kalau dia bukan muslim atau dia muslim tapi mati syahid, maka tidak keempat-empatnya wajib. Ada yang wajib, ada yang tidak. Yang jelas keempat kewajiban ini, empat-empatnya hanya hukumnya fardu kifayah kalau yang meninggal adalah seorang muslim yang bukan syahid, yang tidak mati syahid. Kata beliau rahimahullah memulai penyebutan prosesi yang pertama, dan di sini beliau singgung simpel sekali ya, tidak menyinggung bahkan yang sunnah-sunnah, hanya menyebutkan yang wajib-wajib saja. Lihat, qala rahimahullah memulai dari al-ghusl. Wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi sya'ra wa bashara bil ma'il khalisi ba'da izalatin najasah. Memandikan jenazah paling simpel, paling minimal. Ini kadar wajibnya. Kalau tidak seperti ini maka berdosa, belum dianggap dimandikan. Ini paling sedikitnya, ini paling minimalnya, yaitu menyiram air ke seluruh tubuh jenazah. Ta'mimu badanihi, yakni bil ma, gitu ya. Mengenakan air ke seluruh bagian tubuh jenazah. Sya'ara wa basyara, baik rambut maupun kulit. Ya, samalah mandi junub ini. Baik. Tidak ada bedanya mandi jenazah dengan mandi junub secara umum dalam hal kadar paling minimalnya, yakni kena air seluruhnya. Tidak ada perbedaan antara janggut yang lebat dengan janggut yang tipis, rambut yang lebat dengan yang tipis. Pokoknya semua rambut luar dalamnya, semua kulit wajib kena air. Bil ma'il khalis, dengan air jernih. Maksudnya di sini ma'ul khalis, yakni air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang bisa merubahnya dan dia mukhalif, yang telah berlalu. Ya, yakni air mutlak maksudnya. Taib bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah, setelah menghilangkan najis. Yakni kalau ada najis pada tubuhnya. Kalau enggak ada ya langsung siram saja. Baik. Ini cara memandikan paling minimal. Sebelumnya memandikan jenazah ini, ya, memandikan jenazah ini tentu saja hukumnya fardu kifayah seperti yang sudah disebutkan. Maka hendaknya lah yang terlibat dalam memandikan jenazah yang berada di sekitar tempat pemandian jenazah betul-betul hanya yang berkepentingan. Tidak dibolehkan orang nonton ya. Nah, ini hal yang harus dijauhi, apalagi kalau sampai menyebabkan bisa aurat terlihat, maka hukumnya haram ya. Tapi intinya adalah dimandikan. Kalau misalnya suatu jenazah tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan. Tidak ada air kah? Ya. Atau ada air tapi ada mani, penghalang. Ada hal menghalang, misalnya ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada yang ada di situ kecuali perempuan semua. Ya, kecuali perempuan semua, maka yang seperti ini ditayamumkan.
Taib, wallahu a'lam bissawab. Yani perempuan yang bukan mahramnya ya. Nah, maka ditayamumkan. Sudah. Kata beliau rahimahullahu taala, ini cara memandikan paling minimal, ambil air. Air ini air khalis, ya, tidak ada campurannya, atau kalaupun dicampur dengan kapur sedikit, nah, disiram seluruh tubuh. Tapi penyiraman seluruh tubuh dan kulit ini, rambut dan kulit ini hanya dilakukan setelah menghilangkan najis. Kalau ada, misalnya di tubuhnya jenazah ada najis, atau ada sesuatu yang masih ada dalam perutnya jenazah, didorong dulu keluar, ditekan perutnya dengan pelan, ya, ditekan perutnya dengan pelan. Setiap kali ada keluar kotoran dicebok, terus begitu sampai najisnya hilang, sampai tidak ada lagi yang keluar dari kubul ataupun duburnya. Kalau masih ada yang keluar dicebok, ditekan lagi perutnya, siapa tahu masih ada yang mau keluar, terus dengan perlahan dan tidak terlalu keras menekannya, maksudnya. Setiap kali ada yang keluar dicebok, disiram sampai sudah tidak ada lagi. Nah, barulah setelah itu dimulai dengan menyiram seluruh tubuh. Ini cara mandi jenazah paling minimal, sama seperti mandi wajib kurang lebih. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Berapa kali? 1 kali saja kena semuanya. Ini cara paling minimal untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Adapun sunnahnya minimal 3 kali, aqallul kamal. Ya, kadar sempurna paling minimal adalah 3 kali. Kemudian setelah itu 5 kali, setelah itu 7 kali, setelah itu 9 kali. Di mana cucian yang pertama, kalau kita ambil 3, maka cucian siraman yang pertama dicampur dengan daun bidara atau yang sejenis, sabun atau apalah yang membersihkan. Sunnahnya daun bidara. Dan siraman yang ketiga atau yang terakhir adalah air dicampur dengan sedikit kapur. Campur dengan sedikit kapur. Sunnahnya kapurnya, bagusnya kapurnya kapur yang padat, kapur batu gitu. Karena kalau dia kapur batu, kalaupun airnya berubah, maka dia berubah dengan benda yang mujawir, bukan yang mukhalif, ya kan? Sudah berlalu uap air. Mujawir yang tidak larut, dan itu tidak mempengaruhi air. Kalau yang dimasukkan adalah kapur kapur yang kayak pasir gitu ya, yang sudah hancur pasir kapurnya, ini akan larut dalam air. Dan kalau terlalu signifikan kapurnya, itu membuat air itu menjadi air tahir ghairu mutahhir, air muqayyad, jadinya air kapur, tidak sah dipakai memandikan jenazah. Perhatikan di sini, kadar paling minimal wajibnya minimal berapa kali? 1 kali kan? Nah, kalau dia 3 kali, perhatikan yang wajib adalah cucian yang ketiga, yang pakai kapur. Selalu yang pakai kapur yang wajib. Cucian pertama dan kedua hukumnya sunnah. Yang jadi patokan wajibnya adalah cucian yang bercampur dengan kapur. Ketika kita katakan bahwa minimalnya adalah 3 kali, perhatikan kata 3 kali sama seperti wudu 3 kali. Apa artinya 3 kali? 3 kali kena seluruh tubuh, bukan 3 kali disiram, tapi 3 kali kena seluruh tubuh. Berapa kali pun siraman dibutuhkan, yang penting harus 3 kali kena seluruh tubuh. Baik. Ya, terkait dengan teknisnya saya insyaallah taala disyarahnya. Cuma secara global, jenazah itu didudukkan atau letakkan di tempat yang tinggi. Kalau sekarang sudah ada tempat memandikan jenazah ya, ada alat semacam tempat khusus untuk memandikan jenazah. Ya, masjid-masjid biasanya punya. Dan naikkan jenazahnya di situ. Sebelum memulai memandikan jenazah, disunnahkan menyiapkan 3 ember
3 tempat air yang besar. Nah, kalau orang dewasa, di mana ember yang pertama dimasukkan bidara. Ember yang pertama dimasukkan bidara. Ini bidaranya mau daun, mau serbuk, terserah, mau hancur, mau tidak, mau berubah signifikan atau tidak, karena ini tidak berpengaruh. Ya, ini tidak berpengaruh. Sudah. Tapi lebih utama tentu saja bidaranya jangan dihancurkan. Bidaranya tetap seperti dalam bentuk daun, supaya kalaupun berubah jadinya mujawir. Baik. Sudah ya? Ya, saya jangan dihancurkan ya. Karena kalau dia jadi mukhalid, kalau dia jadi mukhalid nggak bisa dijadikan siraman. Kalau dia mukhalid jadinya nanti airmu muqayyad kalau terlalu signifikan perubahannya. Ya. Maka kalau memang ada kemungkinan signifikan, ya usahakan bidaranya itu mujawir. Ini dalam bentuk daun. Ember yang kedua, ember bersih. Ember dengan air bersih, tidak ada campuran sama sekali. Tidak ada campuran sama sekali. Dan ember yang ketiga, wadah yang ketiga berisi air yang dicampur dengan kapur. Ember yang ketiga air yang dicampur dengan kapur. Tadi sama ya, jangan kapur, usahakan kapurnya kapur yang batu gitu. Udah, cara memandikannya mudah. Mudah. Secara global ya, lihat di sini disebutkan dalam hadis. Air yang pertama, siraman yang pertama ke seluruh tubuh apa? Air yang pakai bidara, siram seluruh tubuhnya. Siram seluruh tubuh. Kena semuanya, depan, belakang, punggungnya semuanya, kaki, jari-jarinya, kena semuanya. Ini semua masih pakai air bidara. Setelah kena seluruhnya, rambutnya, luar dalamnya, di kepalanya dan seterusnya semuanya kena. Ambil air dari ember yang kedua yang bersih, yang tidak ada campurannya, disebut dengan muzil, cucian atau siraman untuk menghilangkan bidara tadi. Jadi fungsi siraman yang kedua untuk menghilangkan bidara yang lengket, melekat. Ini juga harus kena seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya luar dalam. Nah, setelah kena seluruhnya, barulah cucian yang ketiga, siraman yang ketiga, dan ini yang wajib, yaitu yang menggunakan dari ember yang ketiga yang pakai bidara. Paham ya? Baik, wallahu taala alam bissawab. Kalau 5 lebih utama daripada 3, 5 itu bagaimana? Kalau 5 itu misalnya begini. Bidara khalis itu adalah campuran, bidara khalis, baru air kapur terakhir. Kalau 5 kali ya. Jadi untuk pertama ambil air yang dari bidara tadi, ember bidara, siram semuanya sampai kena 1. Setelah itu ambil lagi air dari bidara. Yang kedua apa? Air bersih, hilangkan bidaranya. Yang ketiga dari bidara lagi, kena sedang semuanya. Yang keempat dari air yang di tengah-tengah yang tidak ada campurannya. Nah, nanti yang kelima yang terakhir baru kapur, air campur kapur. Itu 5. Kalau 5 kali seram. Nah, bisa juga bidara 1 dengan 2 bidara, 3 dan keempat bersih, pembersih, dan yang kelima kapur. Bisa seperti itu. Sudah. Lebih utama daripada 5, 7, lebih utama daripada 7, 9. Yang ini lihat yang mana yang paling yang dibutuhkan. Baik, wallahu taala alam bissawab. Iya, ini secara global, karena di sini beliau tidak singgung sama sekali ya terkait dengan cara memandikan jenazah yang paling sempurna. Beliau tidak singgung sama sekali. Ya, secara global seperti tadi. Kalau cara memandikan jenazah paling minimal ya siram aja seluruhnya. 1 kali kena semuanya sudah selesai. 1 kali marratan wahidah. Ya.
punggungnya dan seterusnya. Kalau aqallul kamal, kesempurnaan paling minimal 3. Caranya kayak tadi. Cuma disebutkan di sini ba'da izalatin najas, setelah menghilangkan najis. Yang dimaksud dengan menghilangkan najis tadi dikeluarkan dari apanya? Najis dari kotor, dari perutnya. Makanya ini langkah yang paling pertama kali dilakukan. Cuman perhatikan, menghilangkan najis ini tidak dikatakan rukun, tidak termasuk rukun memandikan jenazah. Tapi dikategorikan sebagai syarat mandi jenazah, sebagaimana itu syarat pada mandi junub. Kenapa? Karena kalau ada najis itu akan menghalangi air mengenai tubuh, makanya hilangkan dulu najisnya. Jadi intinya sebelum mandi jenazah, memandikan jenazah, kalau pada tubuh jenazah ada najis ya dihilangkan dulu, baru mulai memandikan jenazah. Baik, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, kecuali misalnya kalau najisnya itu satu kali disiram hilang, ya maka ini tidak ada masalah, langsung disiram dengan meniatkan itu sebagai mandi jenazah dan untuk menghilangkan najis. Misalnya najis yang berupa cairan yang satu kali disiram hilang. Ya. Tapi intinya ala kulli hal, intinya kalau ada najis pada tubuh jenazah maka jangan dulu dimulai untuk dimandikan kecuali setelah menghilangkan najis tersebut. Baik, Allahu a'lam bis-shawab. Karena kalau perhatikan, kalau misalnya ada najis pada tubuh jenazah, paham ya? Ada najis pada tubuh jenazah, sementara airnya pas-pasan. Ini kalau saya pakai siram najis tidak akan cukup memandikan jenazah. Kalau saya mandikan jenazahnya pakai air ini, tidak ada air untuk menghilangkan najis tersebut. Yang mana didahulukan? Nah, yang mana didahulukan? Mulhab. Ya, menghilangkan najis. Kenapa? Karena kenapa? Syarat mandi jenazah, syarat memandikan. Kenapa? Iya, karena syarat sah mandi jenazah atau mandi secara umum tidak boleh ada najis. Dalam artian najis itu menghalangi air. Kalau ingat, kalau najis itu menghalangi air. Tapi kalau najis itu satu kali siram langsung hilang, itu bukan syarat. Bisa langsung sekalian saja mandi sekaligus hilangkan najis. Makanya jawabannya masih kurang pas. Karena hanya berlaku untuk najis ainiyah. Tapi kalau najis hukumnya tidak perlu kan? Langsung saja siram mandi jenazah sekaligus hilangkan, kan begitu. Said, yang mana dahulukan? Dimandikan atau dihilangkan najisnya dengan air itu? Sudah cukup untuk dua-duanya. Nah, kenapa? Ya, ini lebih tepatnya ya. Karena menghilangkan najis tidak ada naibnya, tidak ada penggantinya, ya kan? Sementara memandikan jenazah ada naibnya. Kalau tidak pakai air ya tayamum. Maka airnya itu dipakai untuk menghilangkan najis. Setelah itu jenazahnya ditayamumkan kalau tidak cukup airnya. Allahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan tata cara memandikan jenazah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal kafan fa aqalluhu ma yasturul aurah. Adapun kafan,
Ini kewajiban yang kedua. Adapun pengkafanan maka paling minimal adalah kain kafan yang menutupi aurat. Yang menutupi aurat. Ya. yakni kubul dan dubur. Yang dimaksud dengan aurat di sini adalah kubul dan dubur. Fa aqalluhu ma yasturul aurah wal afdalu lirrajuli thalathul lafaif walil mar'ati khamsatun izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatan. Yang paling utama bagi laki-laki adalah 3 lembar kain. Dan yang paling utama untuk perempuan adalah izar, sarung bawahan. Baik. Wa khimar, apalagi khimar jilbab yang sampai ke dada itu. Wa qamis, qamis pakaian sampai dari leher sampai ke kaki, ya, dengan pergelangan lengan sampai pergelangan tangan. Wa lifafatan, dan 2 kain kafan. Baik. Ini terkait dengan pengkafanan. Kata beliau rahimahullah, kain kafan paling minimal itu berapa luasnya, berapa lebarnya, jenjang lebarnya. Kata beliau, yang penting menutupi aurat. Yang penting menutupi aurat. Yani yang penting menutupi kubul dan dubur itu sudah paling minimal. Apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ini merupakan pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam sebagian besar kitab-kitab beliau, ya, termasuk dalam Minhaj, dalam Raudhah. Beliau menyebutkan bahwa kayak kafan paling minimal, paling kecil adalah sudah cukup menutupi aurat. Baik. Dan ini mu'tamadnya Ibnu Hajar. Mu'tamadnya Ibnu Hajar rahimahullah bahwa kain kafan paling minimal yang penting menutupi aurat. Pendapat yang kedua dalam mazhab, dan ini yang dikatakan mu'tamad oleh An-Nawawi dalam Kitabul Idah fil Manasik, yaitu paling minimal kain kafan menutupi seluruh tubuh. Menutupi seluruh tubuh, tidak cukup aurat, tidak cukup sekedar aurat itu. Paling minimalnya adalah kain kafan, 1 kain kafan yang menutupi seluruh tubuh. Ini paling minimal, dan ini mu'tamadnya siapa? Ar-Ramli rahimahullahu taala. Mu'tamadnya Ramli rahimahullah. Dan wallahu a'lam bissawab, yang lebih tepat di sini apa yang dikatakan oleh Ar-Ramli, mu'tamadnya Ramli rahimahullah, bahwasanya kain kafan paling minimal itu adalah yang menutupi seluruh tubuh. 1 kain kafan lebar yang cukup untuk menutupi seluruh tubuh tanpa perlu dipaksa-paksa ditarik, dilebar-lebarin gitu. Karena kalau ukurannya pas-pas harus ditarik-tarik gitu ya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi paling minimal adalah 1 lembar kain kafan yang lebar yang dengan mudah dipakai untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Allahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang yang mu'tamad, wallahu taala alam bishawab. Ini yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar, menurut Ar-Ramli rahimahullah. Nah, maka di sini kita berbicara terkait dengan 1 kain kafan ini. Menurut Ibnu Hajar, berapa tadi kain kafan paling minimal menurut Ibnu Hajar?
sesuai yang sebut di matanya, yang penting menutup aurat. Nah, ini katanya haknya Allah. Artinya begini, menurut Ibnu Hajar, kalau si jenazah bilang, udahlah itu kain kafan 1 lembar yang kalian beli tidak usah, potong saja, saya hanya butuh yang menutup aurat. Yang sisanya ini tubuh apa pusar ke atas, dia atau apa ya selain kemaluannya yang tertutup, itu cukuplah ya, cukup, tidak usah dikafani saya, untuk kalian saja. Kalau menurut Ibnu Hajar maka boleh, walaupun tidak menutupi seluruh tubuh, yang penting aurat tertutup. Sementara menurut Ar-Ramli tidak boleh, walaupun dia wasiatkan, dia bilang kain kafan saya untuk kemaluan saya, ya tidak usah banyak-banyak, itu kalian jadikan harta warisan saya sisanya. Ya. Hatta dia wasiatkan seperti itu, kata Ar-Ramli tidak sah. Kalau Ibnu Hajar mengatakan sah. Makanya ini salah satu dampak dari khilafnya ya, khilafnya. Bagi yang mengatakan kain kafan paling minimal, ini laki-laki ya, kita bicara laki-laki, paling minimal adalah satu yang menutupi aurat saja, ya maka sudah. Baik, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya, Bagi yang mengatakan sekedar aurat saja, berarti boleh digugurkan dengan wasiat yang lain. Ya, sementara bagi yang mengatakan paling minimal harus 1 kain yang menutupi seluruh tubuh, ini tidak boleh dia wasiatkan kurang daripada itu. Walaupun dia wasiatkan, maka wasiatnya batal, tidak sah. Mereka mengatakan begini, pada kain kafan yang menutup aurat itu haknya Allah. Ya, kain kafan yang menutupi aurat itu haknya Allah. Karena itu haknya Allah, maka si jenazah sendiri tidak boleh menggugurkan. Tidak boleh dia bilang si jenazah misalnya sebelum dia meninggal, saya tidak usah dikafani, kubur saja langsung. Tidak boleh dia gugurkan itu. Karena kain kafan yang menutupi aurat itu haknya Allah. Nah, cuman kain kafan yang 1 lembar ini yang menutupi seluruh tubuh, padanya ada 2 hak, haknya Allah dan haknya jenazah. Ini yang mu'tamad ya, Pada kain yang satu lembar itu, padanya ada 2 hak, hak Allah dan haknya jenazah. Kalau jenazah mengatakan, udah saya nggak usah 1 kain full ke seluruh tubuh, yang penting aurat saya tertutup, berarti si jenazah menggugurkan haknya, ya kan? Menggugurkan haknya. Tapi di sana masih ada hak Allah yang tidak mungkin dia gugurkan. Karena itulah wajib minimal 1. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Matin rahimahullah di sini, fa aqallu ma yasturul aurah, ini bukan pendapat yang mu'tamad. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang mu'tamad adalah aqalluhu saubun yasturu jami'al badan. Paling minimal kain kafan itu adalah 1 lembar kain yang menutupi seluruh tubuh. Taib. Wal afdalu lirrajuli 3 lafaif. Kewajiban paling minimal 1 lembar. Untuk laki-laki utamanya 3. Utamanya 3. 3 di sini ya 3 kain. 1, 2, 3 lembar, ya udah baru ditutup 1 persatu. Kainnya ini harus lebar ya, harus lebar. Nah, tidak boleh pas-pas dengan ujung kepala dengan ujung atau ujung kakinya. Sementara walil mar'a, untuk perempuan, kata beliau afdalnya adalah 5 kain. 5. Mana 5 kain yang dimaksud? Kain yang pertama adalah izar, sarung. Kain yang kedua adalah khimar, jilbab. Kain yang ketiga adalah qamis, ya kalau sekarang mungkin kayak daster. Tapi perhatikan, qamisnya itu harus lengan panjang, haram lengan pendek, tidak boleh.
dan harus sampai ke mata kaki, tidak boleh sampai ke betis saja seperti pelanggaran sebagian orang. Jadi komisnya perempuan ini, jenazah perempuan itu yang menutupi dari leher sampai ke kaki ya, maka harus panjang sampai ke kaki ya, melewati mata kaki, sebagaimana tangannya juga harus lengan panjang, lengannya juga harus lengan panjang, tidak boleh kurang daripada itu. Walifafatan, dan 2 kain kafan. Jadi sudah, untuk jenazah perempuan hamparkan 2 kain kafan, 2 kain kafan, kemudian dipakaikan izar. Jenazah perempuan ini setelah dimandikan dipakaikan izar bawahan, baru dipakaikan khimar jilbab, baru dipakaikan qamis. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah ya, ini terkait dengan kain kafan. Disunnahkan kain kafan berwarna putih baik jenazah laki-laki maupun perempuan, dan disunnahkan kain kafan yang baru dibandingkan kain kafan yang lama yang sudah dicuci. Lebih utama kain kafan yang baru. Iya. Dan disunnahkan mengkafani disunnahkan memberikan wangi-wangian pada kain kafan yang dipakaikan ke jenazah. Baik. Tentu saja dikecualikan darinya kalau orang yang meninggal itu muhrim, haji atau umrah, sudah terlanjur ihram, sudah ihram haji ataupun umrah, dan belum tahallul sama sekali, sama sekali, umrah belum tahallul, haji belum tahallul. Maka kalau ada orang meninggal dalam keadaan ihram dan belum tahallul, bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya, bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya. Jadi kain kafannya itu untuk laki-laki tidak boleh menutup kepala, sampai sininya doang. Jelas ya, kain kafannya pek leher. Untuk perempuan menutupi seluruhnya, tapi mukanya harus terbuka. Kenapa? Karena kematian tidak menghilangkan status ihram darinya. Dan untuk laki-laki, salah satu larangan ihram adalah menutupi kepala, maka tidak boleh ditutup juga kepalanya walaupun dia meninggal, karena status ihramnya tidak hilang. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tetap ihram mulabbiyah. Perempuan juga sama, ketika dia ihram untuk haji umrah kan perempuan dilarang menutup wajah, maka ketika dia meninggal juga seperti itu. Sebagaimana tidak boleh untuk memberikan wangi-wangian ke kain kafannya, kafannya atau ke tubuhnya. Kenapa? Karena memakai wangi-wangian juga dilarang bagi orang yang muhrim. Larang. Tapi kalau misalnya si muhrim ini meninggal setelah tahallul pertama, dia sudah tahallul pertama di ibadah haji ya, walaupun belum tahallul kedua, maka boleh ditutup kepalanya. Maka tetap kembali ke asal, kepalanya laki-laki ditutup dengan kain kafan, mukanya perempuan juga iya, dan dikasih wangi-wangian. Karena setelah tahallul pertama, larangan-larangan tadi sudah berakhir, sudah boleh dikerjakan. Ya Allah Ta'ala a'lam bissawab. Sudah, segera cukup dulu sampai sini terkait dengan memandikan jenazah, terkait dengan
penyelenggaraan jenazah ini masalah mandi dan mengkafani. Tapi sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.